Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a wa barakatihi wa ulum kitabina min annahu qala babus sadis fi fadilatil wudu. Ada di share tadi, ada di grup. Fi fadilatil wudu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu'a thumma qama ila as-salati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yawma waladatu ummuh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a lis-salati wa shalla wa kaffara Allahu dhunubahu ma bainahu wa baina as-salati al-ukhra allati taliha wallahu a'lam bissawab. Hadirin rahimakumullah, kemarin kita telah membahas tentang fadilah keutamaan iman. Di antaranya iman itu adalah ma'rifat di dalam hati kita, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kemudian juga iman dilaksanakan dengan kekosongan yang kita tidak punya. Namun pakaian iman itu adalah takwa, dan perhiasan daripada iman adalah memiliki rasa malu, dan buah daripada iman adalah yaitu memiliki ilmu. Maka orang tidak dikatakan beriman kalau dia tidak memiliki amanah, tidak memiliki daripada prinsip. Dan juga dikatakan orang yang beriman itu tentu pasti menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, menjalankan ibadah yang wajib dan juga menjalankan ibadah yang sunnah. Itulah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pada bab yang ke-6 kita akan membahas tentang fadilah keutamaan berwudu. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Surat apa? Al-Maidah ayat 6. Ya. Itu dalil wajibnya berwudu. Jadi setiap amalan apapun wajib dengan ada dalilnya. Mana perintah sholat, mana perintah zakat, mana perintah puasa, mana perintah haji. Jadi itu kita dituntut. Yang sekolah di MTS Salafiyah, yang saya ajar guru fikih, itu kemarin ada ya, praktek. Dalam ujian praktek disuruh cari apa? Disuruh cari dalil-dalil Al-Quran. Sholat wajib, wa aqimis shalah wa atuz zakah. Kemudian as-shalatu lidzikri, dalil Al-Qur'annya. Dalil puasa surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering nih, yang lagi viral. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Dalil haji apa? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dalil zakat khuz amwalakum apa? Khuz amwalakum litutahhirukum. Yaitu ambillah harta-harta di antara mereka kalian untuk menjadi pembersih di dalam harta kalian. Nah, itulah semua daripada amalan ibadah yang kita lakukan tidak lepas harus memiliki dalil dasarnya. Dalil petunjuk agama Islam adalah Al-Quran dan hadis. Maka bagi mukallaf, nah kita ini mukallaf, Islam balik berakal, ibadah kita harus dilandaskan dengan ilmu. Apa ilmu tersebut? Dengan dalilnya. Ditambah dengan kepercayaan. Innallazina amanu wa amilus sholihat. Bab wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-sholati." Siapa orang yang berwudu untuk salat, fa ahsana al-wudu, kemudian membaguskan wudunya,
summa qama ila shalah, kemudian ia menegakkan salat, fa innahu yakhruju min khati'atin kayawmi waladatu ummu, sesungguhnya yakhruju keluar dari apa? Dari sela-sela anggota badan. Jadi dikatakan tiada lain adalah apa-apa yang keluar dari anggota-anggota wudu tersebut, dikatakan fa innahu yakhruju min khati'ati qaumi waladahu ummu, sesungguhnya orang tersebut telah keluar dari apa? Dari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Artinya adalah dari dosa kecil. Qayyama waladatu ummu, laksana seperti setelah dilahirkan dari ibunya. Anak bayi nggak punya dosa, ya. Anak bayi belum bermaksiat. Maka orang yang berwudu tiada lain adalah Allah ampunkan kesalahannya, dosa-dosa kecil. Mungkin mulut kita ngatain orang, mungkin mata kita melihat sesuatu yang diharamkan, mungkin tangan kita zalim sama orang. Dengan berwudu tersebut tiada lain adalah, salah satunya adalah yakni Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa kesalahan yang kita lakukan dalam anggota wudu. Ada sebuah kisah di mana ada yang disebut dengan salat sunnah wudu. Udah pernah laksanain belum? Salat sunnah wudu. Habis wudu salat 2 rakaat. Apa dikatakan pada suatu tersebut pada Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar suara na'lah. Apa na'latun apa? Na'latun, sendal. Apa di dalam surga tersebut bunyi beltak-beltuk gitu. Terdengar sendal baqiyah, yang terbuat dari apa tadi? Terbuat dari kayu, kemudian untuk penyanggahnya pakai karet kan gitu. Lalu bertanya Rasulullah SAW, kenapa nih kok ada nih di antara salah satu bunyi daripada sendal? Kata malaikat, itu sendalnya siapa? Malah sendalnya daripada Bilal bin Rabah. Kenapa bisa tersebut ada di dalam surga, terdengar tersebut? Maka dikatakan bahwasanya Bilal bin Rabah mengamalkan setiap ba'da ataupun setelah dia berwudu melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah daripada sholat sunat wudu. Amalin gitu. Bahkan nanti diantaranya adalah Rasulullah SAW, beliau mengenali umatnya, mengenali umat Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Ghurrun Muhajjalin, orang yang mukanya bercahaya. Lalu Nabi Musa berkata sama malaikat Jibril, ya Jibril, saya pengen masuk bagian tersebut, saya pengen masuk daripada bagian tersebut. Kenapa engkau pengen masuk? Kata Jibril, karena dia tiada lain adalah kelompok yang bercahaya. Lalu kata malaikat Jibril, gak bisa, kamu bawa umat kamu. Lalu Nabi Musa bertanya, siapa mereka? Mereka tiada lain adalah yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW yang ketika daripada mengerjakan sholat sebelumnya melaksanakan wudu, setelah berwudu menjalankan sholat. Ada yang disebut dengan Ghurrun Muhajjalin, sehingga Rasulullah SAW mengenali siapa umatnya yang dia melaksanakan sholat 5 waktu. Ada juga dikatakan simahum fi wujuhim min athari sujud, tergambar daripada wajah-wajah umat Nabi Muhammad min athari sujud, bekas-bekas daripada wudunya. Ulama menafsirkan, al-ulama yaitu Asy-Syaikh Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi dikatakan siapa tuh min athari sujud, ay maknahu fi qalbil munawwarah min diya'il qalbi, yang dia punya cahaya hati, dan cahaya hatinya itu dia memiliki hati terang benderang. Nah, itulah adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lis-shalah wa shalla, siapa orang yang berwudu kemudian dia salat, kafarallahu dzunubahu, Allah ampuni segala dosanya, ma bainahu wa bainas shalah, antara salat dengan salat. Ya, kita wudu nih buat salat subuh, kemudian nanti kita salat lagi untuk salat zuhur. Tiada lain adalah diberikan daripada salah satu pengampunan dosanya antara salat kepada salatnya al-ukhra allati taliha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nama 'anil wudu'i,
siapa orang yang dia tidur dalam keadaan wudu, fadrabahul mautu, kemudian orang itu mati. Enak gak tuh? Orang tidur kemudian mati, enak banget tuh. Ya, dalam keadaan berwudu. Maka kalau santri itu, kita sebagai pelajar, hukumnya tuh mau kagak mau dibiasain. Apa? Sebelum tidur wudu dulu. Sebelum tidur wudu nih, biasain nih. Zami, Dimas, segala macam santri, kemudian juga yang putrinya. Biasain kalau mau tidur wudu dulu. Sikat gigi kemudian wudu. Itu sebuah aib. Kalau santri mau tidur kagak sikat gigi, kagak wudu, aib tuh bagi santri. Bukannya santri itu begitu. Tapi kalau santri, orang yang terpelajar ataupun yang dia sedang menuntut ilmu, mau tidur berwudu. Siapa orang yang dia tidur dalam keadaan berwudu, kemudian ia wafat, fitil kalailah di malam itu, bahwa indallahi syahid, maka orang tersebut di sisi Allah adalah orang yang wafat mati dalam keadaan syahid, berperang kepada Allah, berperang di jalan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, an-naimu tahir, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, as-shaim al-qaim, laksana ia melaksanakan puasa. Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a ala tuhrin, siapa orang yang berwudu ala tuhrin, kutiba lahu asyra hasanat, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Enak tuh kita. Ya, batal wudu. Nah, siapa tuh? Pernah tuh dulu yang ngamalin kalau dia buang air kecil ataupun hadas kecil, ya, buang angin, kan berarti dia dalam keadaan hadas kecil. Siapa nih dulu? Yang ngejalanin adalah Kiai Arifin Ilham. Kiai Arifin Ilham tuh kalau dikit-dikit kentut, dia wudu langsung. Wudu segala macam. Bukan main air. Nah, Bil, bukan main air, bukan cuci muka, itu berwudu. Ya. Allah angkat daripada baginya 10 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la salata liman la wudu'a lah. Tidak terhitung orang yang sholat kalau kagak punya wudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, dan tidak terhitung wudu bagi orang yang tidak berzikir dengan nama Allah. Ya. Tidak disebut dengan sholat kecuali orang yang tidak berwudu. Tidak disebut dengan orang yang berwudu kalau dia kagak berzikir kepada Allah. Ya, kemarin siapa yang hafal? Anak MTS. Ya, dari bacaan cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim ma'atahura umur. Bismillahumma inni ala tilawati wa kasrati zikrillaka, masuk ke hidung. Allahumma arihni raihatal jannah wa aqaradin anni. Niatnya nawaitul wudu'a rafil hadatsil asghar fadlillahi ta'ala. Basuhan yang selanjutnya pada wajah. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyadu awliyaika wa la taswadu wajhi bil zulumatika. Ya Allah, terangilah daripada wajahku sebagaimana engkau terangi para wali-walimu. Jangan engkau buat gelap wajahku sebagaimana engkau menggelapkan daripada para musuh-musuhmu ataupun orang yang telah membangkang kepadamu. Tangan kanan, Allahumma inni kitabi biyamini hisabi yasira. Tangan kiri, Allahumma atuftiani kitabi bishimali aw bi wara'iz zuhri. Usap rambut kepala, Allahumma harim sya'ri wa bashari alanna. Kupingnya, Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar. Kaki kanannya, Allahumma sabbit qadami ala siratal mustaqim yawma tazil aqdamuna fi finnar. Kaki kirinya, Allahumma inni a'udzubika an tazila qadami ala sirati yawma tazil aqdamuna fi finnar. Baca doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Baca lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar 1 kali sambil melihat ke atas. Ya amalin tuh. Anak sekarang ada yang hafal. Kemarin anak MTS saya kasih catatan gitu. Biar apa? Biar dihafalin.
Bukan cuma sekedar dapat nilainya doang, tapi diamalin dan diresapin. Ya, nih kemunduran kita anak-anak santri, anak-anak pelajar itu kagak mau ngapal, kagak mau ngamalin. Kebanyakan daripada salah satu kemunduran santri dan juga para pelajar pada umumnya. Padahal gurunya udah kasih itu catatan, ya, Ismi, udah dikasih kan catatan tuh, udah. Salwa juga udah dikasih, Nazma udah dikasih juga, santrinya udah dikasih, Azmi udah dikasih juga catatan. Cuman sampai saat ini belum ada yang nyetor. Buat nyari nyetor dan ada tuh nyetor kayak gitu. Padahal itu udah ada Arabnya, udah ada doanya, udah ada artinya. Biar apa hikmahnya? Biar dalam wudu tersebut diresapin tuh maknanya. Apa itu arti kumur-kumur, apa itu mengusap wajah, apa itu tangan kanan, apa itu tangan kiri, apa itu mengusap kepala, apa itu daripada membasuh kuping, apa itu daripada kakinya. Semuanya memiliki daripada hikmah dan juga nilai-nilai adab. Makanya ad-du'a silatul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Al-wudu syatrul iman. Wudu itu sebagian daripada iman. Wa qala sallallahu sifwatul wudu marrah. Faman tawadda'a marratain kana lahu kiflani minal ajr. Ya, wudu itu sekali dia dapat pahala. Kemudian dia wudu 2 kali, dia dapat daripada 2 kiflan. Kafalah, apa itu artinya? Perlindungan dan juga daripada ujurah ganjaran. Wa man tawaddaa 3 kali dia wudu sama juga. Ya, dalil adalah wudu'ul anbiya min qabli, yaitu wudunya para nabi di dalam wudu. Ya, dilipat gandakan. Kiflan ay manahu da'afat, dilipat gandakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yaqbalu sholata, tidaklah diterima salat ahadukum di antara kalian idza ahdasa hatta yatawadda, apabila di antara kalian ada yang berhadas. Ada yang berhadas kecil sudah tentu, ya. Hadas kecil orang itu menjadi suci kalau dia berwudu. Kenapa? Karena syarat orang untuk melaksanakan sholat, artinya, ya, artinya bagaimana orang itu bisa melaksanakan sholat? Ya, dalil adalah dia harus berwudu. Namun janabah, hadas besar, dia menjadi suci, terhindar daripada status dia sebagai orang yang junub ataupun berhadas besar, maka harus mandi wajib. Ya, ini ada, ya, ada kagak tahu niat mandi wajib, kalau tahu niat mandi wajib, ya Allah, padahal dia sudah baligh. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar min jami'il badani junuban fardan lillahi ta'ala. Hadas besar maka wajib mandi, ya, mandi wajib. Hadas kecil maka dia tiadalin adalah untuk bersuci dengan berwudu. Paham tuh, ya? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu 'ala al-wudu nurun 'ala nur. Wudu terhadap wudu yang lainnya ataupun wudu atas wudu, nurun 'ala nur, cahaya di atas cahaya. Orang yang berwudu dia bakalan terjaga. Apa terjaganya? Enggak mau tuh yang namanya dia punya penyakit hati ataupun dia pengen melakukan kemaksiatan. Orang yang berwudu tentu dia akan merasakan daripada benteng daripada, yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ai tajdid al-wudu hasanatun 'alal hasan. Ada yang disebut dengan tajdidul wudu. Tajdid artinya apa? Perbaharui. Nih, saya udah punya wudu nih. Padahal enggak kentut. Padahal kagak hadas kecil. Kemudian langsung apa? Langsung kita berwudu lagi. Pahalanya
mendapatkan pahala, dan itu disebut dengan tajdidul wudu, orang yang memperbarui daripada wudu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.